Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik anak-anak, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Masuk semua ya? Baik, Ibu catat ya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Atau pernahkah kalian melihat hewan yang ada di sekitar kalian? Tentu saja, pasti kalian pernah melihat beberapa hewan di sekitar kalian. Contohnya saja seperti cicak dan ikan. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dengan materi pola irama sederhana, ciri-ciri makhluk hidup, dan membilang dan mengurutkan bilangan antara 1000 sampai 10.000. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi dan memeragakan pola irama sederhana dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan dan menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah mengamati video, siswa dapat membilang dan menuliskan baik secara urut maupun loncat antara 1000 sampai 10.000 dengan benar. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajarnya ya, untuk mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Materi pertama adalah pola irama sederhana. Pola irama ialah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dikenal juga sebagai pola irama. Pola ini berjalan menurut birama atau kuat dan lemahnya bunyi dalam suatu lagu. Bunyi panjang pada nada ditandai dengan pemberian kotak panjang, sedangkan bunyi pendek ditandai dengan kotak pendek. Pola irama dapat dimainkan dengan cara tepuk tangan dan petikan jari. Apabila dalam hitungan ada pengulangan irama sebanyak 2 kali, maka pola iramanya adalah 2. Sedangkan jika pengulangan irama dalam hitungan ada 3 kali, maka pola iramanya adalah 3. Untuk pengulangan irama sebanyak 4 kali dalam hitungan, maka pola iramanya adalah 4. Sekarang, coba kalian buka buku paketnya masing-masing pada halaman 2 pada kegiatan Ayo Bernyanyi. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Pola irama lagu cicak. Perhatikan simbol bunyi panjang dan simbol bunyi pendek ya adik-adik. Mari kita coba lagunya.
coba perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Perhatikan kembali tanda kotak pendek dan kotak panjang pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama dan tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Setelah itu, coba kalian buka buku paketnya masing-masing pada halaman 3 pada kegiatan Ayo Berlatih. Di situ, buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek dari baris ke-1 sampai ke-4. Dikerjakan di bukunya masing-masing ya, anak-anak. Untuk selanjutnya, coba nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol kotak pendek dan nyanyikan dengan suara ta untuk simbol kotak panjang. Nyanyikan lagu Cicak di Dinding sesuai petunjuk tersebut. Nyanyikan lagu Cicak dengan pola simbol pendek ta dan panjang ta. Mari kita coba ya adik-adik. Baik, sekarang kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Makanan sangat berguna bagi manusia, karena dengan makanan manusia dapat mempertahankan hidup. Setiap hari kita makan 3 kali sehari, mulai dari pagi, siang, dan sore. Makanan yang kita makan harus bergizi dan seimbang. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup bisa bergerak karena ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Manusia berjalan menggunakan kaki. Dengan kaki, manusia dapat berpindah tempat. Katak juga bergerak dengan menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan sirip. Burung terbang ke udara menggunakan sayap. Belut dan cacing bergerak dengan perut. Tiap makhluk hidup berbeda cara geraknya. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Udara digunakan untuk bernafas. Udara adalah benda yang berwujud gas. Gas untuk bernapas adalah oksigen. Saat bernapas kita mengambil oksigen lalu kita hembuskan gas karbon dioksida. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup dapat tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan diawali dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat tumbuh. Mereka tumbuh dari kecil menjadi besar. Manusia tentu juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya ditandai dengan tambahnya tinggi badan, berat badan yang semakin bertambah. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Semua makhluk hidup berkembang biak, artinya makhluk
makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak, agar tidak punah. Ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu makhluk hidup dapat beradaptasi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup akan beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Ciri makhluk hidup yang ketujuh, yaitu mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Zat-zat yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat tersebut ada yang memiliki racun. Sekarang lanjut materi kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Coba kalian buka buku paketnya pada halaman 4. Pada kegiatan Ayo Mengamati, di situ ada gambar cicak dan ikan. Mari kita bandingkan ciri-ciri kedua gambar tersebut. Gambar pertama adalah cicak. Ciri cicak yaitu cicak hidup di darat. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak suka memutuskan ekornya. Cicak berkembang biak dengan bertelur. Gambar kedua adalah ikan. Ciri ikan yaitu ikan hidup di air. Ikan dapat bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya. Makanan ikan biasanya berupa plankton dan tumbuhan air. Ikan bernapas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan bertelur. Dari kedua ciri tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya, salah satu ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Sedangkan perbedaannya yaitu cicak hidup di darat dan ikan hidup di air. Sekarang, kalian isilah kedua ciri tersebut dan kesimpulannya yang ada pada buku paketnya masing-masing pada halaman 5. Tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya, anak-anak. Sekarang materi ketiga, yaitu membilang dan mengurutkan bilangan antara 1000 sampai 10.000. Sebelum itu, coba kalian simak video pembelajaran nama dan lambang bilangan ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas, di video kali ini kita akan belajar tentang nama dan lambang bilangan 4 angka. Bilangan 4 angka adalah bilangan ribuan atau bilangan yang berjumlah 4 angka, contohnya 5.000. Sebelum kita belajar membaca dan menulis nama dan lambang bilangan, terlebih dahulu kita mengenal nilai tempat. Misalnya, Ibu beri contoh 5.000. 0 menempati nilai satuan. 0 menempati nilai puluhan. 0 menempati nilai ratusan. Dan 5 menempati nilai tempat ribuan. Misalnya, Ibu beri contoh lain, bilangan 2735. Angka 5 menempati nilai tempat satuan. Angka 3 menempati nilai tempat puluhan. Angka 7 menempati nilai tempat ratusan. Dan angka 2 menempati nilai tempat ribuan.
Di sini ada angka 1, 4, 2, 7. Bagaimana ya cara kita membaca nama bilangannya? Cara membacanya, kita mulai dari bilangan yang menempati nilai tempat ribuan. 1 dibaca 1000. 4 menempati nilai ratusan, dibaca 400. 2 menempati nilai tempat puluhan, dibaca 20. 7 menempati nilai tempat satuan, dibaca 7. Sehingga 1427 nama bilangannya dibaca 1427. 8, 6, 1, 3 dibaca 8613. Selanjutnya bilangan 4, 0, 2, 6. Perhatikan ya, angka 0 tidak perlu dibaca. Sehingga cara membaca yang benar adalah 4026. Bilangan 7, 9, 0, 0 dibaca 7900. Selanjutnya kita belajar tentang lambang bilangan. Misalnya ibu beri contoh bilangan 2000. 2000 ditulis 2.000. 7235 ditulis 7.235. 4090 ditulis 4.090. Bagaimana setelah menyimak video pembelajaran nama dan lambang bilangan ribuan? Mudah bukan? Dalam membilang dan mengurutkan bilangan antara 1000 sampai 10.000. Sekarang tugas kalian, coba buka buku paketnya masing-masing pada halaman 7. Pada kegiatan Ayo Berlatih di halaman 7, perhatikan bilangan-bilangan berikut, susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Kalian tulis di buku masing-masing ya. Selanjutnya, tulislah nama dan lambang bilangan tersebut pada halaman 8. Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu pada pola irama sederhana lagu Cicak di Dinding memiliki bentuk pola irama yang sama, karena terdapat pengulangan pola di setiap liriknya. Selanjutnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki persamaan dan perbedaan ciri, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selanjutnya, pada materi membilang dan mengurutkan bilangan. Untuk dapat membilang dan mengurutkan bilangan antara 1000 sampai 10.000, kita harus mempelajari terlebih dahulu materi, nama, dan bilangan ribuan. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.